Ini ditujukan kepada pemerintah, mungkin dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, Ombudsman RI sebagai regulator, dan tentunya kepada DPR RI yang memiliki kewenangan politik untuk memperbaiki negara. Bagi saya pribadi, saya menganggap pemerintah di periode sebelumnya telah ingkar dengan janjinya untuk melayani masyarakat dalam hal menanggapi laporan pengaduan masyarakat. Karena bertahun-tahun saya menyampaikan laporan pengaduan masyarakat sudah sebanyak 64 surat dan itu diabaikan. Laporan pengaduan masyarakat itu sesungguhnya sangat baik untuk kontrol kinerja pemerintah. Masyarakat yang melapor itu karena adanya penyalahgunaan kewenangan aparat yang sudah di luar kendali hukum. Laporan itu disampaikan masyarakat karena ketidakadilan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan di lini bawah dan tidak ada tempat lagi untuk mencari keadilan secara normatif. Maka masyarakat akan menumpukan dan mengharapkan semuanya itu kepada pemimpinnya, yaitu Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung. Itu yang terjadi, ya kan? Masyarakat juga kelaparan sampai meninggal pun tidak akan buat laporan pengaduan. Terkecuali haknya dicurangi aparatur pemerintah, barulah melapor. Lain tidak ada. Munculnya stigma bahwa no viral, no justice. Itu karena ketidakmampuan pemerintah merespon laporan. Seharusnya pemerintah dalam hal ini malu. Saat ini hampir semua institusi pemerintah membuka diri terhadap laporan pengaduan. Nyatanya juga apakah dianggap? Haruskah laporan itu selektif karena punya nilai jual atas siapa yang melapor? Pejabat yang memegang kekuasaan saat ini yang saya hormati, di kewenangan Andalah saat ini jika mau berubah jadi Indonesia yang lebih baik. Jika Anda masih punya goodwill dan yakin laporan pengaduan masyarakat itu berdampak positif kepada kebijakan pemerintah yang adil, maka saran saya dalam hal menangani laporan pengaduan masyarakat ini, yaitu sesuai kewenangannya, Ombudsman Republik Indonesia yang sudah memiliki jaringan vertikal di setiap provinsi ini wajib mengelola laporan pengaduan masyarakat dengan prosedur mempedomani seluruh aturan yang sudah ada tentang laporan pengaduan masyarakat. Nggak perlu lagi dibuat yang baru-baru. Atau jika ombudsman dinyatakan tidak layak, mungkin dibuatlah eselon 1 yang memiliki hierarki ke daerah. Maka saran saya, prosedurnya, 1, pihak yang menerima seluruh bentuk laporan masyarakat yang berlaku di setiap kantor dan jaringan ORI di seluruh Indonesia. Jadi semua tujuan laporan pengaduan itu tersentral, tidak lagi parsial ke institusi pemerintah. Dalam hal ini saya mencontohkan institusinya yang menerima laporan adalah Ombudsman Republik Indonesia. Jika mungkin ada pendapat lain silahkan. Saya mencontohkannya ORI jika ini. 2. Laporan pengaduan tersebut jika tidak memenuhi syarat, maka ORI wajib mengembalikan laporan pengaduan tersebut ke pelapor untuk diperbaiki atau dipenuhi syarat-syaratnya. Yang ketiga, jika memang memenuhi syarat, tetapi sifatnya adalah urusan yang sudah diatur dalam ketentuan atau undang-undang yang mengikat, maka itu juga dikembalikan ke pelapor. Contohnya, ada masyarakat yang mengajukan perceraian atau mungkin sapinya hilang, maka itu wajib juga ditanggapi dengan dikembalikan dengan keterangan silahkan laporan ke pengadilan agama atau ke lapor ke polsek terdekat. Ya begitu. Nah, yang keempat, jika memenuhi seluruh unsur, maka Ombudsman Republik Indonesia itu wajib meneruskan ke instansi yang berwenang. Maka terlepaslah kewajiban Ombudsman. Yang kelima, bentuk pertanggungjawaban atas laporan yang disampaikan harus dapat di-tracking dan dimonitor dalam bentuk aplikasi digital oleh pelapor. Ini contoh.
Si Boy melaporkan, ini ada orang namanya si Boy, melaporkan dan bentuk laporannya seluruhnya memenuhi syarat. Kepada pelapor, si Boy itu dikirim balasan surat dan dinyatakan akan ditindaklanjuti dengan nomor registrasi pengaduan sekian. Nah, bentuk laporannya adalah contoh nih, adanya oknum polisi Bribda Sotoy di Provinsi Kalbar yang menerima suap pada saat razia kendaraan bermotor. Maka laporan itu oleh Ombudsman diteruskan ke Kapolda di Provinsi Kalbar dan diproseslah oleh Polda Kalbar dalam rentang waktu yang dijanjikan, yaitu misalnya 30 hari. Nah, hal ini harus dapat dilihat dalam bentuk platform digital oleh pelapor, yaitu si Boy, termasuk masyarakat luas. Hanya apakah pelapor mengizinkan identitasnya dipublikasikan atau tidak. Itu saja, tergantung si pelapor. Namun pihak terlapor, ya Bribda Soto itu contohnya, tidak diperbolehkan dicantumkan identitasnya karena dengan mengedepankan azas presumption of innocence. Selanjutnya, sesuai janji Kapolda Kalbar, ini contoh ya, 30 hari kemudian wajib menyampaikan di platform tersebut tidak terbukti atau sudah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi kepada Bribda Soto tersebut. Kemudian laporan dinyatakan selesai. Kepada si pelapor, si Boy itu dapat mengetahui bentuk sanksinya. Nah, ini diibaratkan bentuk transparansi seperti mirip dengan jual beli belanja online. Apa susahnya kalau pemerintah itu punya niat? Jika ini diterapkan, akan ada jutaan laporan. Jangan heran. Tetapi laporan itu juga akan diurus nantinya oleh jutaan ASN, aparatur sipil negara. Dan saya yakin semuanya pasti terurus. Artinya ini merupakan indikasi pemerintah mempunyai niat baik memperbaiki kebijakan dan moral jajarannya. Yang kedua, pemerintah bisa mengetahui bahwa banyak sekali masalah di masyarakat atas ketidakadilan oknum aparatur pemerintah. Yakinlah, dengan berjalannya waktu, laporan pengaduan itu akan semakin berkurang. Itulah saat yang dinantikan, menandakan sudah ada perbaikan kebijakan dan perubahan moral aparatur. Walau konsekuensinya harus memecat ratusan ribu aparatur negara dan kelak akan digantikan dengan aparat yang bermoral. Nah, resultnya setiap pelaporan harus dan wajib diproses dengan aturan hukum yang adil. Maka masyarakat akan percaya dengan pemerintah. Tidak dengan viral di media sosial yang akhirnya kata-kata caci maki yang terlontar. Dan itu seumur hidup ada direkam jejak digital. Saat ini pemerintah pun tidak akan bisa menerapkan hal tersebut sebagai pelanggaran undang-undang IT. Karena terlalu banyak orang yang sudah melanggar hukum dan semuanya seharusnya berpotensi dipidana nantinya. Tapi jadi tidak mungkin karena bisa penuh penjara dan hebohlah masyarakat. Nah, jika diawali dengan mekanisme penanganan laporan pengaduan masyarakat yang benar, maka rasa ketidakadilan masyarakat itu akan terurai. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan lebih tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jauh lebih baik. Begitu. Jangan laporan pengaduan masyarakat ini diabaikan. Nah, semua hal ini sudah saya upload dan disampaikan secara detail pada video ke-1. Semoga bermanfaat.